Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi ke channel motovlog gua, DN Motovlog. Jadi hari ini sebenarnya kita agak molor guys. Dikarenakan ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi ya sudah, seperti biasa lah ya. Di zaman sekarang mah rencana San Mori malah jadi San Molor. Udah jam 9 pagi juga ini. Oke, jadi untuk San Mori hari ini kita mau ke acara San Morgap. Katanya sih San Morgap. Jadi tempat San Morgapnya sendiri ya seperti biasa ke arah Kiram sana, tepatnya di Villa Aranaway. Seperti biasa lah ya, tempat yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan lah. Sama juga tempatnya juga lumayan luas sih. Ini kalau dilihat-lihat kok jadi kayak mendung gini harinya. Ya Allah, mudah-mudahan nggak hujan aja sih. Luar biasa bacotnya nih knalpot Proliner ya. Karena seperti di video gua yang sebelum-sebelumnya, ini knalpot yang Tritec itu nggak jadi gua pasang karena bermasalah di header ya. Dan mudah-mudahan sih cepat ada solusi nih dari Tritec. Mudah-mudahan sih dalam minggu ini sudah dikirimin gitu. Masuk lewat sini nih, kita masuknya lewat sini. Kayaknya udah lama banget ya gua nggak ada ke arah sini ya, atau ada? Gua juga lupa nih. Karena untuk beberapa waktu yang kemarin itu kan ke daerah sana ya, daerah mana, daerah Mandi Angin sana. Kalau untuk daerah sini kayaknya baru hari ini lagi nih menuju ke daerah sini. Nah gini dong, harinya agak panas dikit nih, tapi ya masih ada awan mendung sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, ngeri-ngeri sedap kalau udah ada di belakang truk nih. Nah mumpung kosong, oke. Kita dikasih jalan. Oke deh, jadi sambil aja nih guys, sambil di perjalanan ya. Jadi sebenarnya sebelum berangkat riding hari ini, itu ada yang tiba-tiba nge-DM gua nih, nanyain soal spek motor gua. Kalau dibilang gua main mesin di motor gua ini, itu enggak sih guys. Bahkan gua ada alasannya gitu kenapa ya. Ada alasannya, gua nggak ada kayak main mesin, main ya bore upan. Dulu tuh sempet pengen ya main di area mesin di motor gua lah, ibaratnya gitu. Cuma setelah dipikir-pikir apa ya, karena kan namanya juga meningkatkan spek dari motor gitu ya, perlu modal yang lumayan gede guys. Sama juga butuh waktu pengerjaan sih menurut gua ya. Karena kalau sudah sekali main di mesin, otak-atik mesin, itu rasanya kalau misalkan ada yang kurang pas gitu ya, kita balik lagi ke bengkel mungkin gitu. Terus ngeluarin budget lagi gitu ya kan. Syukur-syukur dapat bengkel yang pas gitu, yang paham soal mesin dan paham soal nyeting-nyeting gitulah ya. Gua juga kurang paham gitu. Kalau semisal dapat yang bikin kita bolak-balik ke bengkel itu terus, nah itu kan selain waktu kita yang dihabiskan, uang kita juga makin banyak gitu, modalnya keluar ya kan. Ya contoh aja kayak teman gua sih dulu, siapa namanya, Erlan. Nah, itu dia penasaran juga gitu kan sama ngotak-atik mesin motor gitu ya. Cuman kalau soal naik berapa cc nya gua nggak tahu sih. Kemarin blok mesin itu dia gedein naik berapa gitu ya. ECU juga diganti, noken as, ya pokoknya macem-macem deh guys. Karena kalau udah sekali main mesin itu nggak bisa cukup sekali gitu. Apalagi kalau yang gue bilang tadi belum pas gitu ya sama settingannya. Mantap, ada yang ngamerain.
juga gitu ya, sempat pengen meningkatkan performa mesin dari motor. Cuma kan kalau sudah di otak-atik gitu kan ya hitungannya motor juga sudah bukan buat harian gitu ya kan. Terkecuali kalau kalian pengen di ajang balap gitu, nah itu boleh, baru masuk tuh. Tapi kalau untuk harian ya kalau menurut gua agak kurang aja sih, sama juga ya ngabisin duit lah intinya. Cuma ada tuh yang bilang bore up spek harian, gua nggak paham tuh kalau yang spek harian tuh kayak gimana. Apakah cuma di otak-atik sebagian aja, nggak sampai full gitu ya, nggak sampai full spek. Nah intinya cerita yang gua sampaikan tadi dan sama yang barusan nge-DM gua gitu ya, nanyain soal spek motor, pada intinya sih dari awal gua beli ini motor sampai sekarang itu gua nggak pernah yang namanya main di mesin gitu guys. Kadang ada aja tuh yang mengira motor gua ini udah dioprak-oprek gitulah, di otak-atik mesinnya. Wah mah untuk kecepatan ya standar aja sih motor gua mah, nggak ada kenceng-kencengnya. Sudah motornya kecil, orang yang ngebawa juga berat besar gitu ya. Jadi pada intinya ya kalau mau main mesin itu ya sesuaikan sama kebutuhan aja sih ya. Kalau gua sendiri sih gua nggak perlu banget gitu, walaupun pengen tapi gua nggak terlalu perlu. Spek motor gua ya spek standaran aja, paling modal ganti knalpot, sama gua lebih kayak ngejar ininya aja sih, apa ya, tampilan. Makanya kenapa sampai gua bikin motor ini underyoke, terus spakbor belakang juga nggak ada gitu ya. Karena kalau menurut gua walaupun spek motornya kenceng lah atau kayak gimana gitu ya, tapi kalau tampilan juga nggak eye catching ya percuma gitu. Makanya kenapa gua lebih ngejar ke penampilan fisik dari motor gua aja gitu ya. Terkecuali mungkin gua ada kepengen jadi pembalap nih, misalkan bisa aja tuh motor gua fullin speknya, gua tingkatin performanya. Ya intinya sesuai keperluan kalian aja lah, kayak mau kayak gimana ya kan. Udah lama juga rasanya nggak ada kesini ya. Jadi gini guys, mungkin karena seringnya di video gua motor gua ini kayak meletak-meletak gitu terus ya, jadi bukan berarti motor gua ini ya ada di setting atau apa, enggak. Ini lebih kayak apa ya, mungkin pengaruh header sama silencernya yang gua pakai ini kan Proliner ya, mungkin pengaruhnya di situ. Intinya bukan pengaruh dari settingan motor gua, bukan. Di luar aja Gin, di luar aja Gin, sini nah warung. Parkir aja situ.